Ya, tadi sampai permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya seperti ini. P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, sampai seterusnya, sampai banyaknya unsur yang sama. Ada berapa? Yuk langsung ke contohnya. Di sini disediakan huruf-huruf yang tergabung dalam kata matematika. Dari huruf-huruf tersebut akan disusun kata baru. Banyak kata baru yang dapat dibentuk adalah, kalau ada soal seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Apa saja yang harus kalian cari? Lihat, ada berapa kata yang dapat membentuk huruf matematika atau yang membentuk huruf matematika. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 huruf yang membentuk kata matematika. Jadi N-nya ada 10. Kemudian, adakah huruf yang sama? Ada. Ternyata ada huruf M yang sama, A juga sama, dan T juga sama. Nih, total hurufnya ada 10. M-nya ada 2, A-nya ada 3, dan T-nya ada 2. Ya, setelah itu kalian bisa masukkan ke rumus tadi. Nah, permutasi unsur yang sama, jumlah N-nya 10 faktorial dibagi unsur-unsur yang sama. 2 faktorial dari huruf M, 3 faktorial dari huruf A, dan 2 faktorial dari huruf T. Tinggal kalian jabarkan masing-masing. Diperolehlah 151.200 kata. Bisa dimengerti ya? Lanjut, permutasi siklis atau biasa juga disebut permutasi siklik. Apa itu permutasi siklis? Jika terdapat N objek yang berbeda yang akan disusun dalam bentuk siklis atau posisi melingkar. Banyak susunan yang terjadi adalah, P siklik sama dengan N kurangi 1 faktorial. Jadi nanti ketika kalian menghadapi soal yang terdapat kata melingkar, kalian bisa menggunakan permutasi siklis. Contohnya bagaimana? Di sini, 6 orang pengurus RT mengadakan rapat dengan formasi duduk melingkar. Banyak formasi duduk yang terjadi adalah, coba kalian lihat, ada kata kunci melingkar. Berarti bisa menggunakan rumus permutasi siklik. Tadi rumusnya N-1 faktorial. Karena ada 6 orang, tinggal 6 kurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Diperolehlah 120 formasi. Baik, itu permutasi. Sekarang kita lanjut kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan unsur-unsur itu. Ada yang saya cetak tebal juga. Inilah nanti yang menjadi ciri dari kombinasi. Kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Bedanya apa? Contoh dari permutasi tadi, pemilihan 3 anggota, ketua, sekretaris, dan bendahara. Dia pemilihan pertama harus ketua, pemilihan kedua sekretaris, dan pemilihan ketiga bendahara. Beda lagi kalau pemilihan pertama sekretaris, pemilihan kedua ketua, dan pemilihan ketiga bendahara. Jadi urutan benar-benar